Baik, kita akan diskusi pada kuliah ketiga ini tentang salah satu jenis energi terbarukan yang banyak digunakan zaman dulu sampai sekarang adalah energi air. Energi air ini digunakan oleh umat manusia dari zaman dulu dengan menggunakan energi potensialnya. Jadi adanya perbedaan ketinggian aliran air yang menimbulkan tenaga gerak, dan tenaga geraknya itu dipakai untuk menggerakkan sesuatu. Ada yang digunakan untuk menggerakkan kincir air, ada yang digunakan untuk menggerakkan sesuatu di atas sungai sebagai moda transportasi. Kita pernah lihat bahwa zaman dulu orang membawa kayu dari hulu sungai ke hilir itu dengan menghanyutkannya karena adanya daya gerak air itu. Nah, sekarang ini energi air tetap digunakan, tetapi sudah menerapkan teknologi di mana yang tadinya kincir air sekarang menggerakkan turbin air. Gerakan putar turbin air itulah yang digunakan untuk memutar generator listrik dan menghasilkan listrik. Ada lagi jenis energi air yang lain, yaitu merubah air itu menjadi hidrogen dengan elektrolisa air. Tapi sekarang ini karena untuk memisahkan hidrogen dari air membutuhkan energi, dan energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan hidrogen masih lebih besar daripada harga hidrogen yang dikeluarkan, dihasilkan, sehingga masih mahal. Tetapi usaha-usaha untuk menghasilkan hidrogen dari air dengan biaya yang lebih murah itu banyak diusahakan sekarang ini, sehingga hidrogen salah satu energi masa depan, energi terbarukan yang menjanjikan. Ada juga energi air dari laut, walaupun yang dimaksud energi air di sini adalah energi air tawar. Jadi dipisah. Kalau energi air dari laut kita sebut energi laut. Jadi energi air yang akan kita bicarakan di sini adalah energi air tawar, yang hanya kita menggunakan energi potensialnya. Kita tidak bahas bagaimana energi yang dihasilkan dari air dengan memisahkan hidrogen dari air. Baik, itu yang akan kita diskusikan pada kuliah yang ketiga ini. Energi air itu ada 6 kategori. Menggunakan energi potensial, air terjun. Menggunakan arus, sungai dan laut. Di laut ada arus juga, deras bahkan. Menggunakan ombak, turun naiknya permukaan dari air laut. Menggunakan perbedaan temperatur antara permukaan air laut dengan dasar air laut, itu yang disebut dengan Ocean Thermal Energy Conversion. Kemudian hidrogen yang dihasilkan dari elektrolisa air. Kemudian ada juga pergerakan laut, air laut antara malam dan siang, yaitu pasang dan surut. Tetapi umumnya yang dikatakan
energi air adalah air tawar, sungai, danau, hujan, air terjun. Tapi air yang di laut itu umum dinyatakan sebagai energi laut. Jadi kita akan pisah. Sekarang yang akan kita diskusikan adalah energi air tawar. Potensi energi air tawar di Indonesia diukur pada zaman Jepang dulu. Bukan pada zaman Jepang, sorry. JICA Jepang yang mengukurnya pada tahun 80-an, bekerjasama dengan PLN. Jepang mengindikasikan ada 75.000 megawatt atau 75,67 gigawatt. Potensi ini dari sungai, jadi ada arus sungai yang bisa dibangkitkan PLTA, dari air terjun, dari bentuk atau kondisi alam yang bisa dibuat bendungan. Jadi kalau ada dua bukit, di tengah-tengahnya ada sungai, nah itu kalau dibuat bendungan, itu bisa menghasilkan energi air. Nah itu dihitung juga. Jadi dilihat kontur daripada permukaan bumi kita, dilihat sungai, ada sungai yang deras seperti sungai Batanghari, sungai Kapuas, banyak sungai kita yang deras-deras itu dihitung oleh Belanda waktu itu. oleh JICA. Nah itu terhitung 75 gigawatt. Kita belum gunakan itu semua karena kita belum punya pembangkit listrik tenaga arus sungai yang besar. Jadi banyak yang belum digunakan. Kemudian ada daerah sungai yang ada bukitnya, itu belum semuanya kita dump. Kita lihat beberapa jenis pembangkit listrik tenaga air. Ada yang di dam, yang kiri atas itu, kemudian air keluar dari bawah. Jadi air mengalir, dikeluarkan bawah. Kalau kanan atas, itu airnya dari atas. Tapi sebenarnya posisi turbin itu hampir sama. Bahwa dia menggunakan air yang dari ketinggian kepada yang lebih rendah, lalu turbin memutar. Tapi bentuk damnya seperti ini. Kemudian ada yang kiri bawah. Itu biasanya dam yang besar, kemudian di situ buat seperti apa ya? Cerobong air besar, lalu air sekeliling masuk ke dalam itu. Lalu nanti ada air yang turun ke bawah dari cerobong air itu, dan di situ ada turbinnya. Kalau nggak salah, salah satu pembangkit listrik tenaga air kita ada yang berbentuk itu. Saya lupa apakah di Pasai, tapi saya pernah lihat. Jadi ada di tengah-tengah air itu ada bulat gitu, seperti cerobong besar, lalu air masuk ke situ dan terkumpul di bawahnya bagian kecil, lalu di situ ada turbin air. Nah yang kanan bawah itu arus daripada sungai yang dialihkan ke sini, dibuat alirannya, lalu di situ nanti arus itu akan memutar turbin. Jadi macam-macam bentuk dari PLTA. Tapi satu tujuannya yaitu membuat suatu gerakan air dari tempat yang lebih tinggi kepada
tempat yang lebih rendah sehingga dia bisa memutar turbin air. Lalu bagaimana kita menghitung daya tenaga listrik yang bisa dihasilkan oleh pembangkit listrik? Baik itu yang kecil maupun yang besar. Hampir sama. Kalau kita lihat di sini, ada reservoir di sini. Reservoir. Kemudian di sini ada air. Air dialirkan ke suatu pipa. Lalu dari air yang dalam pipa ini itu dimasukkan ke dalam turbin. Turbin berputar, kemudian keluar. Nah, yang perlu kita hitung adalah ketinggian air pertama, yaitu ketinggian mulai dari permukaan ini sampai kepada air keluar daripada turbin. Inilah dia ketinggian yang perlu kita ukur. Berapa ketinggian itu? Nah, ketinggian ini tidak tergantung kepada jarak di mana turbin dan air jatuhnya, tetapi ketinggiannya. Kemudian yang perlu kita ketahui juga laju air ini. Jadi dia masuk ke dalam turbin, keluar ke turbin ini, berapa kecepatannya? Nah, kalau kecepatan di sini kita lihat, kita akan mengukur nanti tujuannya adalah debit airnya. Kemudian air itu sendiri ada gravitasi. Kemudian nanti ada turbin dan generator yang akan menghasilkan energi. Nah, berapa efisiensinya? Sehingga kita memerlukan beberapa data. Yang pertama, diameter. Mengapa diameter kita perlukan? Karena kita akan menghitung debit air. Jadi kita perlu diameter daripada ini. Saluran ini. Kalau kecepatan sudah kita ketahui, debit akan kita bisa hitung. Nah, ada yang menghitung secara sederhana, kalau kita punya kali, dia letakkan kertas yang bisa mengapung, kemudian dia jatuhkan, lalu kertas itu berjalan, lalu dia ukur dengan kecepatan berapa dia per meter itu berapa detik. Nah, kemudian dia ketahui berapa luas kali itu, luas penampangnya. Dari kecepatan dia dengan luas itu, dia bisa ketahui berapa debitnya. Meter kubik per detiknya. Karena itu diperlukan dalam kita menghitung. Jadi, sederhana sekali. Yang pertama kita hitung luas dari pipa. Luas dari pipa itu kita hitung, kita dapatkan. Kita menghitung debit air. Luas dikali kecepatannya. Meter persegi dikali dengan meter per detik, dapat kita meter kubik per detik. Itulah dia debit airnya. Kemudian daya listrik yang dihasilkan, gravitasi 9,8 kali debit kali tinggi dikalikan dengan efisiensi daripada turbin dan generator.
kita dapatkanlah kilowatt. Daya yang bisa dibangkitkan oleh tenaga air. Kalau kita menghitung energinya, kita tinggal kalikan daya dikalikan 24 jam. Kita kalikan jumlah harinya. Kita dapatkanlah energi listrik per tahun yang bisa dihasilkan dari pembangkit listrik itu. Kemudian, PLTA itu tidak bisa kita hitung kalau dia 100 megawatt, lalu dia kita hitung akan menghasilkan daya 100 megawatt. Tidak. Karena dia tergantung kepada banyaknya air, debit air yang mengalir. Di saat musim hujan banyak, saat musim kering sedikit. Sehingga kita harus buat yang disebut dengan flow duration curve. Jadi misalnya di sini, ini persentase 10% dari turbin itu, dari pembangkit listrik itu, dari PLTA itu, berapa debit airnya? Kita dapatkan pada saat dia 0. Kalau waktu, begitu dia 0, yang bisa menghasilkan 500 itu dia hanya mungkin sekian persen. Kemudian dia bisa menghasilkan 200 meter kubik per detiknya, itu 10% dari waktunya. Begitu seterusnya. Setelah kita dapatkan, kita cari rata-rata debitnya. Kalau rata-rata di sini, ini salah satu bendungan Jati Gede kalau nggak salah. Dia rata-ratanya 88,7 meter kubik per detik. Dan itu sekitar 39% dari waktunya dia bisa menghasilkan segini. Nah, itulah dia faktor kapasitas. Jadi kalau dia 100 megawatt, hanya 39 megawatt yang bisa kita hitung. Tidak bisa 100 megawatt kita masukkan ke dalam sistem perhitungan kita. Nah, ini setiap bendungan ini berbeda-beda, tergantung lokasinya. Bisa saja ada yang lebih tinggi dari ini, misalnya begini. Bisa saja, karena dia di daerah hujan, atau lebih ke bawah lagi. Nah, ini diperlukan pada saat bernegosiasi untuk membeli listrik dari pembangkit listrik tenaga air. Kontrak. Berapa faktor kapasitasnya? Rata-rata memang faktor kapasitas dari PLTA itu di bawah 50% ya. Mungkin ada yang di atas beberapa. Nah, tetapi kalau dia bendungannya besar, turbinnya kecil, dia bisa mungkin rata. Tapi kalau bendungan itu tidak terlalu besar, lalu bendungan itu misalnya digunakan untuk pengairan, irigasi, beda lagi nanti. Nah, ini data yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR menghitung 17
bendungan yang selama ini digunakan hanya untuk irigasi, untuk pengendalian banjir, belum ada PLTA dipasang di sana, belum ada turbin air. Lalu mereka menghitung berapa kira-kira potensi yang ada di bendungan-bendungan itu, karena tinggal memasang PLTA turbin aja lagi dan generatornya. Bendungannya sudah jadi, tapi selama ini tidak digunakan untuk pembangkit listrik. Seperti tadi ini Jati Gede, debit rata-ratanya 88,7 tadi, dengan probabilitas 39,2. Tinggi jatuhnya diketahui, efisiensi turbin diketahui, efisiensi generator diketahui, didapatlah sekitar 7.281 kW. Lalu energi per tahunnya dikalikan dengan 24 dan 365 hari. Dapatlah energinya. Jadi total dari 17 bendungan ini ada sekitar 247.067 kW dengan energinya 2.164 megawatt jam. Nah, ini mereka tawarkan kepada investor sekarang ini. Siapa yang mau membangun? Tentu nanti ada bagi hasil, ada kontrak dengan Kementerian PUPR. Kita lihat kondisi PLTA di Indonesia. Waduk dan PLTA di Indonesia itu fungsinya macam-macam. Sebagai sumber air minum misalnya. Jatiluhur itu dibangun dulu, itu untuk memasok air bersih ke Jakarta. Lalu dipasanglah genset di situ, turbin dan generator. Tapi tujuan utamanya bukan PLTA. Dan di sana banyak kerambah-kerambah ikan, dan sebagian besar ikan air tawar di Jakarta dipasok dari Jatiluhur. Dan Jatiluhur sekarang juga membuat botol minuman air minuman botol itu seperti Aqua. Jadi dia juga menjual listrik ke PLN karena ini kepunyaan otorita Jatiluhur, bukan kepunyaan PLN. Sehingga dia jual listriknya ke PLN. Dia jual air minum. Dia jual airnya ke PAM. Nah, yang kedua itu ada bendungan untuk irigasi. Jadi supaya pertanian itu pada saat musim panas ada air, pada saat musim hujan airnya dibendung. Kemudian secara perlahan-lahan digelontorkan air ke daerah pertanian sesuai kebutuhan. Dari 17 bendungan tadi yang ditawarkan ini ada yang seperti itu. Kemudian pengendalian banjir. Pengendalian banjir ini justru lain lagi karakternya. Jadi di saat hujan itu ditutup itu bendung supaya tidak banjir di bawah. Jadi pada saat musim hujan, untuk yang irigasi dan pengendalian banjir, itu listrik bisa tidak menghasilkan listrik karena bendungan ditutup. Padahal di musim hujan itu kalau PLTA yang bendungannya bukan untuk irigasi dan bukan untuk pengendalian banjir, di saat musim hujan itu dia maksimum menghasilkan listrik. Tapi kalau bendungan pengendali banjir justru ditutup di saat hujan.
Fungsi waduk juga produksi ikan air tawar dan PLTA. Inilah 5 fungsi waduk di Indonesia. Ada yang PLTA dan pengendalian banjir, ada PLTA dengan irigasi, ada PLTA dengan sumber air minum seperti Jatiluhur. Ada yang tidak ada PLTA-nya seperti yang 17 tadi. Nah, PLTA di saat musim kemarau dan hujan itu berbeda-beda produksi listriknya tergantung pada fungsi waduk tadi. Idealnya waduk PLTA yang bukan untuk irigasi dan pengendalian banjir di saat musim hujan akan produksi listrik penuh, kena air banyak. Tetapi di saat musim kemarau produksi listrik berkurang, kena airnya berkurang. Tetapi kalau waduk itu berfungsi untuk irigasi, di saat musim kemarau justru produksi listriknya maksimum. Karena air digelontorkan banyak ke bawah, ke daerah pertanian. Begitu juga waduk sebagai pengendali banjir. Di saat musim hujan justru nol listriknya. Tapi di saat musim kering, baru dia digelontorkan airnya perlahan-lahan. Jadi dia mengendalikan banjir. Jadi fungsi waduk ini akan mempengaruhi produksi listriknya. Jadi kalau kita mau buat kontrak nanti, kalau kalian sebagai pembeli, kalian harus tahu dulu fungsinya, fungsi waduk itu apa. Jangan sampai nanti di saat Anda menganggap, wah ini hujannya 6 bulan dalam setahun, atau 7 bulan dalam setahun, sehingga Anda menganggap itu akan menghasilkan listrik full. Padahal di situ waduk pengendalian banjir misalnya, justru nol di saat musim hujan. Nah, pengelola waduk di Indonesia dan PLTA itu ada 3 karakteristik. Waduk dan PLTA-nya milik PLN. Jadi yang akan mengatur air dan sebagainya PLN. Terserah PLN mau memproduksi listrik berapa. Ada waduk dan PLTA milik Jasa Tirta seperti Jatiluhur atau otoritas Jatiluhur. Ada organisasinya itu, Jasa Tirta dan otoritas itu. Kemudian ada juga waduk milik Jasa Tirta dan PLTA-nya milik PLN. Jasa Tirta ini anak perusahaan yang di bawah Kementerian PUPR, BUMN dia. PLTA di Indonesia ini ada tadi totalnya 75 gigawatt, dihitung oleh JK tahun 80-an bersama PLN. Jadi kalau kita gunakan arus air, arus sungai, bendungan, air terjun, kita punya 75 gigawatt. Seluruh pembangkit listrik yang ada di Indonesia sekarang ini sekitar 65 gigawatt. Kalau kita kumpulkan semua pembangkit yang ada di Indonesia, baik yang milik PLN atau yang milik swasta, itu sekitar 65 gigawatt. Jadi kalau kita hanya lihat angka, seluruh pembangkit listrik kita bisa dari PLTA. Tetapi karena lokasinya berbeda-beda, tingkat kesulitannya beda, tidak bisa kita menghitungnya seperti itu.
seperti di Papua ada potensi sekitar 9.000 megawatt. Itu kalau dibuat PLTA-nya, tidak ada yang menggunakan listrik sebesar itu di Papua. Sehingga dulu pernah Pak Habibie punya rencana akan membangkitkan PLTA di sana, lalu dibuat industri besar. Tapi itu belum terjadi. Nah, sekarang sudah ada rencana katanya kerjasama dengan Cina akan dibangun PLTA step by step dari yang 9.000 itu, lalu dibuat kawasan industri di sana. Saya sudah kunjungi itu di daerah Papua itu. 2 jam masuk ke hulu sungai. Memang ada 2 bukit. Dan itu dam akan dibangun 100 meter. Sudah ada pekerja-pekerja Cina di sana. Tapi ada permasalahan dengan Pemda tentang penggunaan tanah sungai. Di hulu sungai itu, di hilirnya maksudnya, di pertemuannya dengan air laut itu banyak endapan pasir. Nah, itu mau digunakan oleh kontraktor PLTA itu, tapi belum ada persetujuan, mungkin belum ada persetujuan. Harga barangkali ya, saya tidak tahu. Sehingga tertunda. Karena kalau di supply pasir dari luar, itu mahal sekali, jauh. Jadi pasir-pasir yang endapan pasir di sungai-sungai itu yang akan dipakai. Tapi belum sepakat. Tahun 2018 ada 57 PLTA, totalnya 7.127 megawatt. Baru 7 gigawatt kita pakai dari 75. Sekitar 10%, mungkin sekarang sudah lebih dari potensi yang ada. Kita masih menggunakan yang mudah-mudah. Sementara yang dihitung oleh JK ini yang seluruhnya, termasuk aliran sungai. Kita belum punya yang besar. Akibat dari bendungan kita sudah tua-tua, sudah banyak sedimentasi, endapan lumpur, yang mengurangi 30% dari produksinya. Endapan itu tidak bisa dihindari, tapi bisa dikurangi. Tapi karena aliran sungai itu, daerah aliran sungai itu banyak hutan-hutan yang ditebang, sehingga endapan itu menjadi lebih cepat dia. Sudah 30% pengurangan. Bendungan yang dibangun itu di zaman Pak Harto itu banyak sekali. Jatiluhur, Wonogiri, banyak. Setelah itu tidak ada, dan sekarang sudah ada 1 atau 2 yang sedang dan akan dibangun. Kemudian bendungan-bendungan itu banyak yang airnya, kualitas airnya tidak bagus lagi karena ada kerambah ikan di situ. Kalau ada kerambah ikan itu dikasih makan, itu tidak semuanya termakan oleh ikan, sebagian mengendap. Nah, endapannya sudah banyak di bawah, itu kualitas airnya tidak bagus. Tidak bagus untuk ikan itu sendiri.
Sebagian besar waduk kita sudah tua-tua. Kemudian ada beberapa saya temui pada saat saya kunjungi beberapa PLTA, itu tidak bagus koordinasi antara yang memiliki PLTA dengan yang mengurus masalah daerah aliran sungai. Karena waduk itu pasti ada sungai yang masuk ke situ. Nah, sungai-sungai yang di sekitar waduk itu banyak yang menyempit, ditanami, kemudian nanti ada hutan-hutan ditebang. Lalu, siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaiki itu? Ada yang mengatakan bahwa perusahaan listrik karena dia menghasilkan uang dengan air itu. Sehingga Kementerian PUPR men-charge PLN cukup tinggi sekarang ini. Ratusan rupiah per kWh-nya di-charge. Per 200. Dulu 5 rupiah, 10 rupiah. Sekarang karena Kementerian PUPR menganggap aliran sungai, daerah aliran sungai itu harus ditanam hutan, harus dipelihara. Lalu yang menghasilkan, yang menggunakan air itu di-charge. Apakah itu perusahaan listrik, PAM. Nah, ini cukup memberatkan bagi PLN karena selama ini dianggap air itu gratis. Tapi sekarang tidak gratis lagi. Ada kemungkinan investasi di PLTA tidak menarik lagi kalau airnya di-charge tinggi. PLTA itu menarik selama ini karena airnya gratis, investasinya tinggi. Tapi sekarang air sudah di-charge. Kalau saya setuju airnya di-charge, tetapi berapa besar? Nah, itu yang harus didiskusikan. Harus ada kesepakatan supaya produksi listriknya, biaya produksinya tidak terlalu tinggi, sehingga investor ingin membangun PLTA. Sudah banyak PLTA kita yang endapan lumpurnya sudah keterlaluan kalau menurut saya. Salah satunya di Bendungan Wonogiri. Ini Bendungan Wonogiri ini sengaja diambil supaya tahu kita sekarang. Saya waktu itu mengunjungi Bendungan Wonogiri pada saat musim panas. Ini waduk ini. Jadi pada saat air waduk itu kering musim panas, dia seperti ini. Bahkan ada motor waktu itu lewat di tengah-tengah waduk. Nah, bahkan ada pertanian. Ada petani yang nanam jagung di situ. Dan pernah kejadian katanya di saat jagungnya belum panen, turun hujan lalu hancur jagungnya, tidak bisa panen. Bayangkan, waduk bisa bertani orang di tengah-tengah waduk di saat musim panas. Ini akibat dari sedimentasi yang sudah berlebihan. Ini kondisinya di saat musim kering itu, jadi air yang masuk ke turbin itu kecil sekali, bahkan dibuat sungai. Jadi dibuat aliran sungai. Jadi ini masuk ke turbin ini. Air ke sini. Jadi dibuat aliran air dari sini ke sini, dari sini juga. Jadi seperti sudah
sungai. Padahal ini waduk sebenarnya. Ini daerah genangan air ini seharusnya. Tapi sekarang menjadi daratan dia. Lalu dibuat sungai sehingga air tetap bisa masuk ke turbin tetapi tidak maksimum. Bayangkan ini, pohon habis ditebang ini, ya mungkin ini bukan ditebang ini. Ini longsor dibawa oleh air sampai ke daerah sini. Kalau waduk yang kecil, misalnya di Cikalong, itu bisa seperti ini, dikosongkan, dibersihkan. Bisa, tapi kalau waduk yang besar seperti Wonogiri tadi, itu tidak bisa gotong royong itu. Yang bisa itu adalah ada mesin-mesin pengeruk, cuma tidak terlihat di sini. Tapi ada mesin-mesin pengeruk untuk mengeruk ini. Nah, ini masyarakat diajak bergotong royong untuk membersihkan waduk. Saya nggak tahu apakah dibayar atau tidak ini oleh yang punya waduk, oleh yang punya PLTA. Tetapi ini bisa dibersihkan seperti ini, karena kecil. Nah, ada waduk juga, ada endapan pasir yang bisa digunakan oleh masyarakat, diambil pasirnya dijual. Seperti ini. Jadi kalau endapannya pasir, bukan lumpur, masyarakat bisa mengambilnya. Dan dia jual ini, pasir ini. Nah, kita pernah diskusi dengan orang-orang PLTA. Kalau dikuras sedimentasi itu, berapa biayanya? Misalnya 30% dari PLTA yang ada, itu kan sudah berkurang sekarang, kena sedimentasi. 30% itu taruhlah 2000 megawatt. Jadi berkurang 2000 megawatt di saat musim panas, karena sudah sedimentasi. Lalu kita akan menghitung, 2000 megawatt ini, uangnya kita gunakan untuk mengeruk, atau uangnya kita gunakan untuk membangun PLTA yang baru di tempat lain, mana yang lebih untung? Kita hitungnya begini, apabila biaya investasi PLTA 3.000 US dollar per KW-nya, total investasi untuk membangun 2000 megawatt yang tadi, 30% dari 7.000, itu 55 triliun. Kalau kita membangun PLTA baru. Tetapi kalau kita kuras sedimentasi, kita buat spillway yang baru, terowongan baru untuk menguras, mengalirkan lumpur itu, seperti yang dilakukan di Wonogiri, di Waduk Wonogiri, dilakukan oleh PT Jasa Tirta. Itu biayanya rata-rata 1 triliun. Untuk dapat kembali beroperasi penuh. Jadi kalau kita ada 57 tadi, kita kuras, tentunya tidak sama, yang Waduk Wonogiri ini cukup besar waduknya. Setelah dihitung, lebih menguntungkan kita mengeruknya daripada kita membangun PLTA yang baru. Karena membangun PLTA yang baru dengan waduk sekarang ini tidak gampang. Harus memindahkan desa. Banyak permasalahannya. Mungkin tidak bisa lagi
kita membangun waduk besar-besar seperti Jatiluhur, Wonogiri, kena permasalahan-permasalahan sosial yang gak gampang untuk menyelesaikannya. Ini contoh waduk Wonogiri ini dibuat saluran untuk menguras lumpur. Ini dia, jadi itu kelihatan tuh waduk. Yang ini nih, daerah waduk ini. Yang tadi ada pertanian dan sebagainya. Dibuatlah terowongan itu. Saya lihat di saat pembangunan terowongan ini dan setelah selesai, tapi setelah selesai katanya, begitu airnya dialirkan ke spillway ini, pada saluran untuk lumpur ini, airnya kesedot ke sini semua. Jadi mempengaruhi air ke turbin air. Sehingga waktu itu tidak diteruskan untuk mengalirkan lumpur. Dibuatlah bendungan kecil batas air di daerah sini. Supaya air yang dari sini tidak mengalir ke sini semua, sehingga air yang ke turbin tidak berpengaruh. Tapi waktu itu belum selesai. Itu menurut saya tidak perlu terjadi sebenarnya. Harus dihitung itu. Seharusnya ada ahli yang bisa menghitung. Kalau sebesar ini terowongan, begitu nanti dibuka, apakah air akan mengalir ke sini semua? Apa bisa terbagi, satu ke turbin, satu ke sini? Seharusnya dari awal itu sudah diperhitungkan. Tetapi ternyata setelah dicoba, air yang ke saluran ini lebih banyak menyedot air daripada yang ke turbin, sehingga terganggu. Saya nggak tahu apakah sudah selesai permasalahan itu sekarang. Lalu saya tanya, apakah daerah di bawah sudah diperhitungkan bahwa lumpur sekian ribu meter kubik nanti akan dibuang ke bawah? Waktu itu dijawab belum. Nah, itu juga permasalahan nanti. Bisa banjir lumpur di bawah itu. Nah, yang begini-begini harus dari awal seharusnya harus diperhitungkan. Nah, sekarang kita lihat resiko dari PLTA yang besar-besar, bendungan yang besar-besar. Di Cina dulu pernah bendungan jebol, ribuan manusia hanyut. Terutama bendungan-bendungan yang airnya mengalir ke laut melewati kota-kota. Harus hati-hati. Kita lihat bendungan yang ada, Cascade. Ini bendungan Jatiluhur yang paling dekat. Di atas itu ada Cirata. Di atas Cirata itu ada Saguling. Ini Cirata, Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Ini aliran airnya satu. Di atas ini ada juga ini. Ada sungai-sungai dibuat PLTA yang kecil-kecil. Satu aliran ini. Jadi di Saguling ada bendungan. Kemudian di Cirata ada bendungan. Kemudian di Jatiluhur ada bendungan. Airnya mengalir ke Jakarta. Jadi air yang dari Saguling ini turun, terus ke Cirata, dibendung di Cirata, bangkitkan listrik, dibuang ke arah Jatiluhur, dibendung di Jatiluhur, membangkitkan listrik, digunakan di Jakarta untuk air minum, macam-macam.
Tetapi harus diperhitungkan apabila saguling ini jebol, air bah itu mengalir ke Cirata. Bendungan Cirata tidak akan bisa menahan air bah itu, sehingga dia pun akan jebol, akan mengalir air bah ke Jatiluhur. Dan kemungkinan Jatiluhur tidak bisa menahan air besar itu, dia pun akan jebol. Nah, ini hal-hal yang begini harus hati-hati, dan saya yakin pada saat dibangun itu sudah diperhitungkan. Tetapi umur dari waduk ini, sedimentasinya itu mengakibatkan kekuatan waduk itu mungkin bisa berubah. Karena umur, karena sedimentasi. Jadi harus selalu dipantau itu. Kita lihat simulasinya. Ini daerah Saguling di sini. Ini daerah Cirata. Ini daerah Jatiluhur. Kita lihat, kalau Jatiluhur jebol, dia hanya airnya ke Jakarta sebesar ini. Yang sebelumnya nih airnya. Sebesar itu. Tidak terlalu berbahaya sekali, tapi tetap akan membuat daerah Jakarta banjir sebagian. Tetapi kalau Cirata yang jebol, kemudian akibat dari Cirata jebol, Jatiluhur juga jebol, air yang mengalir ke Jakarta cukup besar. Yang paling berbahaya adalah apabila Saguling yang jebol, sehingga Cirata jebol, Jatiluhur jebol. Itu airnya cukup besar yang mengalir ke Jakarta. Nah, ini harus diantisipasi supaya tidak terjadi. Kalau terjadi, Saguling waduknya jebol, akibatnya Cirata jebol, akibatnya Jatiluhur jebol, air bahnya seperti ini. Nah, oleh karena itu perlu dipantau. Kalau dijaga dengan baik, dipelihara dengan baik, insya Allah ini sudah diperhitungkan. Tapi kalau dibiarkan, tidak dipelihara, sedimentasinya dibiarkan, bukan tidak mungkin ini akan terjadi nanti. Saya rasa itu kuliah kita hari ini dari video. Nanti kita diskusikan pada saat kita kuliah. Oke? Sampai ketemu.